Oke, akhir-akhir ini banyak banget diperbincangkan saham DADA atau DADA. Gimana nih menurut investor santuy? Bisa kita beli atau enggak nih? Nah, potensi keuntungannya gimana? Lalu kenapa sih ini saham bergerak naik signifikan, marak terus-terusan ya? Nah, kita coba cek secara fundamental ini bagaimana nih perusahaan PT Diamond ya, atau nama sahamnya DADA. Nah, ini kita cek dulu di laporan keuangan ke IDX, perusahaan tercatat, lalu keterbukaan informasi. Nah, ini ada laporan keuangannya periode Juni 2025. Kita cek. Oke, ini nama lengkapnya PT Diamond Citra Propertindo Tbk dan entitas anak. Total asetnya 639 miliar. Wow, ini lumayan besar ya untuk perusahaan ya kelas menengah lah. Masih di bawah 1T tapi sudah di atas 250 miliar. Jumlah liabilitasnya 287 M sekian. Lalu jumlah ekuitasnya 352 M sekian. Nah, untuk secara total aset, total liabilitas dan ekuitas ini termasuk cukup bagus ya. Dari segi fundamentalnya liabilitas lebih kecil dibanding ekuitasnya. Lalu kita lihat ke laporan laba rugi. Nah, laba rugi ini hasil kinerja perusahaan selama 1 tahun, hasil operasionalnya ya. Ini laba atau rugi nih dari kegiatan operasionalnya. Nah, kalau kita lihat di sini pendapatan netonya itu hanya 5 M. Kecil banget ya. Ini perusahaan pendapatannya kok cuma 5 M. Laba bersihnya 219 juta. Ya ini sama gaji manajer aja kalah ini. Gaji manajer setahun bisa 250 juta sekian minimal. Ini perusahaan laba bersihnya cuma 219 juta. Ya menurutku dari segi fundamental ini sangat nggak menarik. Dari operasionalnya labanya cuma 219 juta, kecil banget. Dari analisa fundamental kesimpulannya kurang menarik ya, ini kurang bagus ya, karena tadi pendapatannya sangat kecil, hanya 5 M, kemudian laba bersihnya hanya 219 juta. Oke, kita coba lihat lagi dari analisa teknikal. Nah, analisa teknikal secara volume mulai ada ledakan volume nih tanggal 4 Agustus. Nah, sejak tanggal 4 Agustus nih marah terus, marah tidak berkesudahan sampai dengan posisi hari ini di harga 55. Oke, dari analisa teknikal udah jelas bagus banget ya, karena ini menunjukkan strong bullish. Secara tren ini strong bullish nih, lalu disertai peningkatan volume yang sangat signifikan, yaitu dari tanggal 4 Agustus. Nah, tentunya pasti ada sesuatu nih kenapa bisa volumenya meningkat secara signifikan, kenapa investor berani membeli saham ini dengan jumlah yang signifikan dan konsisten arah berhari-hari sampai dengan video ini dibuat. Kalau gitu kita lihat dari analisa interest and corporate action. Kalau teknikalnya udah bagus tapi fundamentalnya nggak bagus, pasti ada sesuatu, dan tentunya terkait dengan kepentingan dari emiten ataupun corporate action. Kalau gitu kita cek ke perusahaan tercatat, keterbukaan informasi, lalu ketik DADA ya. Nih, semua informasi tentang DADA terupdate ada di sini. Ini aku udah baca sampai 4 halaman terakhir.
Ya, investor santuy bisa lihat, ini bisa baca semua dari halaman pertama sampai terakhir ya. Tadi karena lonjakan volume di 4 Agustus, maka aku membaca informasi semua sampai di tanggal tersebut. Oke, dari informasi tersebut ada 2 corporate action nih. Yang terdekat itu corporate action terkait pembagian dividen. Kita lihat kapan ya pembagian dividennya. Pelaksanaan RUPS tanggal 4 September, cum date-nya nih di tanggal 15 September, minggu depan ya. Jadi untuk investor santuy yang berharap mendapatkan dividen bisa membeli saham ini sebelum tanggal tersebut. Kemudian pembagian dividennya di tanggal 9 Oktober 2025. Kemudian ada corporate action yang menurutku ini yang membuat saham DADA atau DADA naik berhari-hari, arah berhari-hari, ledakan volume berhari-hari. Karena ini ya, ada rumor yaitu PT Diamond akan diakuisisi oleh investor asing. Nah, ini dari manajemen sendiri sudah merilis nih informasinya. Jadi bursa bertanya kepada PT Diamond terkait pemberitaan media massa apakah benar akan diakuisisi investor asing. Nah, ini manajemen DADA menjawab nih ya. Di poin nomor 2, saat ini perseroan memang sedang melakukan komunikasi dengan calon investor asing yang memiliki reputasi baik di tingkat internasional. Inilah yang jadi penentu sejak itu harganya naik dan lock arah berhari-hari karena akan diakuisisi oleh investor asing. Di poin 3, perseroan memandang potensi masuk investor asing sebagai langkah positif yang sejalan dengan strategi pengembangan jangka panjang saham. Oke, tapi di poin ini juga manajemen bilang nih, namun masih berada pada tahap penjajakan dan belum menghasilkan perjanjian yang bersifat mengikat. Artinya ada resiko ya, kalau ini tidak jadi, investor asingnya tidak deal dengan harga yang ditawarkan oleh manajemen DADA, tentunya harga sahamnya akan berbalik arah dan menjadi ARB berhari-hari. Target investasi santuy sendiri kalau melihat harganya saat ini ya, menurut investasi santuy bisa sampai ke 250, dan jika masih kuat tembus 250-nya akan menuju ke 500. Nah, karena ini banyak investor yang berniat untuk membeli, makanya susah nih masuknya, antriannya jutaan lot. Terakhir aku lihat ada 7 juta lot, coba kita cek. Nah, ini per hari ini ya, volumenya 7,2 juta lot. Ini yang antri membeli saham DADA. Yang sudah terrealisasi, yang sudah berhasil membeli 221.000 lot. Nah, ini kita berebut nih, jadi bisa dapat, bisa juga enggak. Buat investor santuy yang ingin kepastian dapat sahamnya, bisa transaksi di pasar nego. Oke, gimana caranya transaksi di pasar nego? Investor santuy bisa baca nih di stream, cari di DADA ya, investor santuy, klik di sini, ketik DADA, baca streamnya. Banyak nih, WTB butuh 5.000, 10.000 lot. Bisa dilihat di sini nih yang pasang iklan atau pasang postingan WTS. Nah, itu investor santuy bisa japri langsung nih, WTS siapa cepat dia dapat 10.000 lot harga 70. Waduh, bagus banget ini. Next postingan aku bikinin caranya ya, gimana kita melakukan transaksi nego, mulai dari kita mencari yang akan jual, isi formnya, format email, template, sampai deal, sampai transaksi negonya berhasil.
Oke, tadi udah dibahas analisa fundamental, analisa teknikal, analisa interest and corporate action juga udah. Terakhir analisa MM-ologi atau market maker-ologi. Oke, kita coba cek di Stockbit karena tadi tanggal mulai volumenya tanggal 4 Agustus dan dari tanggal itu berhari-hari, jadi aku tarik sampai tanggal 4 Agustus ya. Nah, kita ketik aja dada. Nah, di sini kita tarik sampai tanggal 4 Agustus. Oke, dari broker summary-nya ini menunjukkan bahwa MG dan CP, wah, dua ini ya yang menggerakkan harga sampai ke harga sekarang. Kalau kita lihat dari grossnya juga MG ya, MG, CP top 3 nih, masuk top 3 secara net MG dan CP. Jadi market maker menggunakan sekuritas MG dan CP untuk terus menaikkan harganya, dan menurutku masih akan lanjut terus sampai berita rilis apakah akuisisi benar-benar terjadi atau tidak jadi. Oke, gimana nih menurut investor santuy, saham dada ini layak dibeli, layak diburu di pasar nego atau enggak? Menurutku sendiri ini sangat menarik dan aku sendiri pasti akan beli di pasar nego. Tapi disclaimer ya, ini bukan ajakan membeli, ini semata-mata untuk edukasi investor santuy dalam memilih, menentukan apakah saham ini layak dibeli atau tidak dengan menggunakan analisa yang tadi aku udah bahas, yaitu pertama analisa fundamental, analisa teknikal, interest and corporate action, dan terakhir analisa market maker-ologi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau kamu merasa kita ada di satu circle, subscribe, like, share, dan komen ya. Salam cuan tebel.